Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Dewi Larasati. Pada video ini saya akan membahas materi lingkungan dan pembangunan dalam perspektif administrasi pembangunan. Pembahasan ini meliputi konsep pembangunan berkelanjutan, kerangka kebijakan dan kelembagaan lingkungan, studi kasus Raja Ampat, hingga refleksi pribadi saya sebagai generasi muda. Topik ini menjadi sangat penting karena pembangunan tidak lagi bisa dipisahkan dari isu lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol justru dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menghadapi dua krisis besar selain ancaman perang nuklir, yaitu krisis energi pada tahun 1970-an dan krisis lingkungan global. Krisis lingkungan berbeda dengan krisis energi karena dampaknya dirasakan oleh seluruh umat manusia, terutama kelompok miskin. Negara berkembang berada dalam dilema. Di satu sisi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain menghadapi berbagai hambatan seperti pertumbuhan penduduk, industrialisasi tanpa kajian lingkungan, lemahnya kebijakan pemerintah, dan rendahnya kesadaran publik. Akibatnya, kelompok miskin menjadi pihak yang paling menderita dari kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara lama. Diperlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. ESSD atau Environmentally Sound and Sustainable Development menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai jika kelestarian lingkungan dijaga. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyat dapat hidup dalam harmoni ekologis. Nilai utama ESSD meliputi perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta pembangunan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup. Prinsip ini menolak pandangan bahwa lingkungan adalah penghambat pembangunan. Sebaliknya, lingkungan dipandang sebagai modal utama pembangunan jangka panjang. Dalam praktik administrasi pembangunan, ESSD menuntut perubahan cara berpikir para pengambil kebijakan. Keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Bagi negara berkembang, fokus utama harus diberikan pada pencegahan masalah lingkungan lokal karena jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanggulangan bencana di kemudian hari. Dalam perspektif administrasi pembangunan, ESSD berkaitan erat dengan proses perencanaan, implementasi kebijakan, serta koordinasi antar lembaga. Pembangunan yang tidak terintegrasi seringkali menghasilkan konflik kepentingan antar sektor, misalnya antara sektor pertambangan, pariwisata, dan konservasi. ESSD mendorong adanya koordinasi lintas sektor, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Menurut laporan What Our Common Future tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Bank Dunia menegaskan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan kaum miskin saat ini agar tidak menjadi beban di masa depan. Artinya, pembangunan, lingkungan, dan keadilan antar generasi harus berjalan seiring. Di negara dengan jumlah penduduk besar, pembangunan harus identik dengan konservasi. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan saling berkaitan, sehingga masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan solusi global. Laporan WET menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, melainkan seluruh sektor pemerintahan. Namun dalam praktiknya, banyak lembaga lingkungan hanya bersifat reaktif dan fokus pada dampak, bukan pencegahan. Kerangka kebijakan lingkungan nasional harus mencakup perubahan kelembagaan, instrumen kebijakan, dan peraturan perundangan.
Pendekatan regulasi seperti standar, sanksi, dan inspeksi masih menjadi pilihan utama negara berkembang. Selain itu, diperlukan instrumen ekonomi seperti pajak polusi, sistem hak emisi, serta partisipasi publik agar kebijakan lingkungan memiliki legitimasi dan efektivitas. Rencana Aksi ESSD merupakan tahap implementatif dari konsep pembangunan berkelanjutan. Tahap ini menuntut negara tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi menerjemahkan prinsip lingkungan ke dalam kebijakan nyata dan terukur. Rencana Aksi ESSD meliputi perencanaan tata ruang nasional yang berfungsi melindungi lahan pertanian, kawasan konservasi, serta ekosistem penting lainnya. Tata ruang harus menjadi instrumen pengendali pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Selain itu, kebijakan lingkungan nasional harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan, mekanisme pengendalian pencemaran, serta koordinasi antar lembaga. Tanpa koordinasi, kebijakan sektoral justru saling bertabrakan dan melemahkan perlindungan lingkungan. Dalam konteks industri, negara berkembang menghadapi tantangan besar karena masih bergantung pada teknologi lama yang boros energi dan menghasilkan limbah tinggi. Oleh karena itu, kebijakan industri hijau sangat penting dengan menekankan pencegahan pencemaran, adopsi teknologi bersih, efisiensi sumber daya, dan pemberian insentif bagi industri ramah lingkungan. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada lemahnya penegakan hukum dan kapasitas kelembagaan. Tanpa pengawasan yang konsisten dan sanksi tegas, kebijakan lingkungan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata. Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat memberikan gambaran konkret mengenai konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dengan ratusan spesies karang, ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Kawasan ini juga menjadi tulang punggung pariwisata berbasis alam dan sumber penghidupan masyarakat adat. Namun, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Ga, Kauai, dan Batang Pele menyebabkan deforestasi, sedimentasi laut, serta pencemaran perairan. Dampak ini sangat merugikan karena ekosistem laut bersifat rapuh dan membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih. Secara regulatif, aktivitas ini bertentangan dengan undang-undang yang melarang pertambangan di pulau kecil tanpa izin khusus. Lemahnya pengawasan AMDAL dan koordinasi antar lembaga menunjukkan rapuhnya tata kelola lingkungan di Indonesia. Dari perspektif SSD, pembangunan berbasis tambang di Raja Ampat merupakan bentuk pembangunan tidak berkelanjutan karena mengorbankan modal ekologi yang seharusnya menjadi aset jangka panjang bangsa. Berdasarkan analisis teori SSD, solusi terhadap kasus Raja Ampat harus bersifat struktural dan jangka panjang. Solusi tidak cukup hanya menghentikan aktivitas tambang, tetapi juga membenahi sistem kebijakan dan tata kelola. Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib menegakkan larangan pertambangan di pulau kecil, memastikan AMDAL dilakukan secara transparan, serta memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Kedua, pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan menjadi kunci. Ekowisata berbasis masyarakat dan perikanan tradisional jauh lebih sejalan dengan prinsip SSD karena menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ketiga, partisipasi masyarakat adat dan publik harus diperkuat. Masyarakat lokal perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Transparansi informasi dan konsultasi publik akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencegah konflik. Selain persoalan kebijakan dan kelembagaan, isu lingkungan juga berkaitan erat dengan etika pembangunan. Pembangunan seharusnya tidak hanya menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga untuk siapa pembangunan itu dilakukan dan dengan konsekuensi apa terhadap lingkungan dan masyarakat. Ketika pembangunan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan merusak ekosistem yang tidak tergantikan, maka pembangunan tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan sering dibingkai sebagai harga yang harus dibayar demi kemajuan. Padahal perspektif ESSD justru menolak logika tersebut. Kerusakan lingkungan bukanlah konsekuensi yang tidak terhindarkan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang keliru dan berpihak pada keberlanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan kelola yang baik, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara simultan. Penting pula disadari bahwa krisis lingkungan tidak berdampak secara merata. Kelompok miskin dan masyarakat adat sering menjadi pihak yang paling terdampak, meskipun kontribusi mereka terhadap kerusakan lingkungan sangat kecil. Hal ini menegaskan bahwa isu lingkungan juga merupakan isu keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memastikan adanya distribusi manfaat dan risiko yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat global, tekanan terhadap negara berkembang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seringkali bertabrakan dengan tuntutan pelestarian lingkungan. Namun demikian, negara berkembang memiliki peluang besar untuk melompat menuju pembangunan hijau tanpa harus mengulangi kesalahan negara maju di masa lalu. Dengan belajar dari berbagai kegagalan global, Indonesia dapat merancang jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tanpa integrasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan, pertumbuhan ekonomi hanya akan bersifat semu dan rapuh. Sebaliknya, dengan menjadikan SSD sebagai landasan, pembangunan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian bumi. Sebagai mahasiswa administrasi pembangunan dan bagian dari generasi muda, saya melihat isu lingkungan bukan sebagai hambatan pembangunan, tetapi sebagai fondasi masa depan bangsa. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan pada akhirnya justru menciptakan ketimpangan, konflik sosial, dan kerugian ekonomi jangka panjang. Jika kelak saya diberi amanah sebagai pengambil kebijakan, saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan selalu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Masyarakat adat dan lokal harus menjadi subjek utama pembangunan karena merekalah penjaga alam yang sesungguhnya. Saya membayangkan Indonesia sebagai negara yang maju secara ekonomi, tetapi tetap memiliki hutan yang lestari, laut yang bersih, serta masyarakat yang hidup sejahtera dan berdaya. Saya ingin dikenang bukan karena seberapa banyak proyek yang dibangun, tetapi karena kontribusi nyata dalam menjaga bumi bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda.